Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian semuanya. Sesungguhnya dalam hidup ini siapa sesungguhnya orang yang paling kau kasih? Siapa? Barangkali orang tua kita ya. Orang tua yang kau kasih, karena yang paling banyak berjasa kepada kita. Tetapi siapa sesungguhnya yang paling perhatian dan kasih sayang kepada kita? Ada yang bisa jawab? Ialah yang siapa? Ya, yang memberikan kehidupan kepada kita, memberikan seluruh kebutuhan hidup kita. Ya, kita bernapas, maka Allah sediakan oksigen gratis. Kita butuh mandi, minum, Allah sediakan air gratis. Ya. Kita butuh apa? Cahaya, maka Allah sediakan lampu. Lampu dunia gratis, ya. Matahari. Begitu seterusnya. Jadi begitu perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Jadi perhatian Allah kepada makhluknya lebih dari perhatian orang tua kepada anaknya, bahkan lebih dari perhatian suami kepada istrinya. Ya. Allahu Akbar, luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala kasih sayang kepada kita. Kemudian bentuk kasih sayang yang lain Allah kepada makhluknya itu apa? Kita selalu dipanggil-panggil. Iya enggak? Kalau dipanggil berarti tanda apa? Tanda perhatian yang luar biasa. Coba kalau Anda tidak perhatian kepada sesuatu, pada seseorang, suka enggak manggil? Enggak ya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada kita, maka kita dipanggil-panggil. Berapa kali dalam satu hari Allah memanggil? Ya. Allah memanggil dalam satu hari berapa kali? Ya, Masya Allah, berkali-kali ya. Tetapi kalau melalui muadzin, berapa kali kalau melalui muadzin? 5 kali. Ya. Jadi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita ada yang melalui muadzin. Panggilan yang kedua, nah ini yang terakhir ya, panggilan melalui Israel. Ya enggak? Nah, panggilan melalui muadzin ya, suara adzan ya, melalui suara adzan. Gimana? Melalui muadzin panggilannya gimana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, apa itu artinya? Allah zat yang maha besar. Sekarang saya tanya, ada enggak yang lebih besar dari panggilan Allah? Ada yang lebih besar dari panggilan Allah? Enggak ada, ya. Ya, ada enggak yang lebih penting dari panggilan Allah? Enggak ada. Sekarang mau dibandingkan apa? Ya, panggilan Allah ya dengan pekerjaan
dalam waktu yang sama. Ya. Pekerjaan besok lagi mungkin bisa ada, kan gitu ya. Kalau kita masih hidup. Kalau adzan belum tentu juga, ya kan? Kita juga belum tentu hidup sampai besok, kan gitu ya. Coba kalau kita dipanggil oleh Allah, itu sikap kita bagaimana? Ya. Fafirru ilallah, kan gitu. Fafirru itu apa? Bersegeralah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di sana di Arab gitu ya, itu kalau ada adzan toko-toko saja tutup gitu. Karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala lebih dari panggilan yang lain, kan gitu. Nah, untuk menyambut panggilan Allah, maka apa yang kita lakukan? Ya, kita segera berangkat, ya. Segera berangkat. Bagaimana cara berangkatnya? Ya macam-macam sesuai dengan keadaan kita, ya. Kalau dekat mungkin tinggal jalan. Kalau jauh banget ya mungkin bisa jadi pakai sepeda atau sepeda motor atau mobil, ya kan. Kalau pakai sepeda motor, mobil, bagaimana perhitungannya? Sama enggak? Jawabannya wallahu a'lam. Allah yang tahu, ya kan? Allah yang tahu. Yang sudah disebutkan di dalam hadis yang jelas, kalau jalan kaki satu langkah menggugurkan dosa. Kemudian menaikkan derajat. Yang ketiga, menghapuskan melipat gandakan kebaikan. Jadi satu langkah itu ada 3 hal, ya. Makanya suatu saat ketika Bani Salimah itu perkampungan orang-orang Muslim yang taat, ya, di zaman Rasul. Itu perkampungan yang paling jauh dari masjid Nabi. Yo, kalau jalan mungkin bisa berjam-jam gitu ya. Udah lama banget gitu ya. Suatu saat dia punya ini ya, keinginan untuk bisa pindah di dekat Masjid Nabawi gitu kan. Pada saat berita ini terdengar oleh Rasul, dipanggil oleh Rasul ini, orang-orang Bani Salimah dipanggil. Aku dengar katanya kalian mau pindah dekat masjid, ya? Betul apa salah? Iya Rasul, supaya kepenak ini menjaga sholat jamaahnya. Maka kata Nabi, tetaplah kamu di sana, ya. Karena setiap langkah perjalananmu ke masjid akan menggugurkan dosamu, melipatkan kebaikanmu, dan meninggikan derajatmu, ya. Masya Allah. Akhirnya apa? Orang-orang Bani Salimah gak jadi pindah dekat masjid, ya. Semakin jauh itu perjalanannya, semakin banyak pahalanya. Ada juga yang menggunakan kalau sekarang ya mobil, ya. Kalau dulu mungkin unta gitu ya. Unta muat 2 orang misalnya. Kalau unta bisa muat 2 orang, ya. Kemudian mungkin keledai. Ya, ada yang pakai keledai. Kalau zaman sekarang mungkin sepeda motor, ya. Ya. Kemudian ada yang jalan kaki. Ya kalau sekarang gampanglah, ada yang pakai mobil, ada yang pakai sepeda motor, ada yang jalan kaki. Perhitungannya diserahkan Allah. Kalau pakai mobil gimana cara ngitungnya? Enggak tahu, ya. Bisa jadi setiap gelinding itu, ya, bisa jadi ini. Setiap satu putaran itu dianggap 1 langkah. Misalnya gitu. Kemudian bensin yang digunakan, wis dihitung sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, ya, kita enggak tahu. Yang pakai sepeda motor juga begitu,
ya Allah Subhanahu wa taala yang ngitung betapa besar pahalanya. Nah, kemudian jumlah orang yang hadir dalam sholat jamaah mempengaruhi keafdolan sholat jamaah apa enggak? Pernah mendengar hadis 2 orang yang sholat jamaah lebih disukai Allah daripada 4 orang secara sendiri-sendiri. Terus yang kedua, 4 orang yang sholat jamaah lebih disukai Allah daripada 8 orang secara sendiri. Jadi semakin banyak jamaah Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Keutamaan. Allah berikan kelebihan ya, yang luar biasa. Kemudian bagaimana cara menghitung orang yang banyaknya orang yang sholat jamaah itu? Ya tinggal dihitung ya. Tadi misalnya yang pakai mobil ada berapa, itu kan, ada berapa mobil. Yang pakai motor ada berapa motor. Bila dianggap jumlah yang naik mobil dan naik motor sama, kan tinggal berapa mobil ditambah berapa motor, ya kan? Ditambah yang jalan kaki berapa. Gitu. Nah, itu akan menentukan berapa derajat daripada sholat jamaah yang kita lakukan. Dengan demikian maka membentuk apa yang disebut dengan bentuk aljabar. Yang ngerti Mas Aldi nih bentuk aljabar. Bentuk aljabar. Jadi berapa jumlah orang yang ke masjid? Oh, ada misalnya 5 mobil ditambah 10 motor, ditambah 15 jalan kaki, kan gitu ya. Ya, tinggal dihitung. Misalnya yang di mobil masing-masing 4 orang, di motor 2 orang, kan tinggal kalikan. Nah, itu merupakan bentuk aljabar. Tapi prinsipnya begini, bahwa sholat jamaah itu ya semakin banyak jamaahnya semakin bagus gitu ya. Ya, kemarin sudah kita kupaskan, kalau kita jual pisang, kalau pisang yang kita jual itu jelek gitu ya, bungkret, kira-kira ada yang mau beli nggak? Nggak kan? Tapi kalau kita jualnya 1 tundun, ya, yang atas ledup-ledup gitu, walaupun yang betiti gitu ya, ada yang bungkret, maka digebuk rata kan gitu ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala akan menilai sholat jamaah kita. Mungkin Mas Ending khusyuk banget ya kan. Khusyuk sekali misalnya. Mungkin saya gak begitu khusyuk ya, tapi kita masih satu sholat jamaah ya, dengan Mas Ending, dengan teman-teman yang khusyuk. Maka Allah Subhanahu wa taala beli semuanya gitu kan, dengan harga yang sama berjamaah. Masya Allah, luar biasa. Ini hadirin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu pentingnya kita menjaga sholat jamaah, pentingnya kita menyambut seruan adzan ya. Karena seruan Allah hanya ada 2. Pertama apa? Melalui muadzin. Yang kedua melalui malaikat Israel. Insya Allah apabila kita dapat menyambut seruan Allah melalui muadzin dengan sigap ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berpesan kepada Israel, hati-hati hambaku, kan gitu ya. Maka jemputlah dia dengan apa? Iya, dengan cara yang baik, ya kan gitu. Tapi kalau di panggilan pertama kita beringsrum nggak ya, bahasa Jawanya Pak, kalau dipanggil pura-pura nggak dengar Pak. Budek. Ya kan biasanya orang tua gitu ya, kalau dipanggil nggak pura-pura nggak dengar, maka orang tua kadang-kadang
kakaknya itu dilarak baik sini kan gitu ya. Panggil kok nggak dengar. Nah itu begitu juga nanti kalau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala nggak dengar gitu ya, maka Israel akan memanggil kita dalam keadaan apa? Iya, memanggil kita dalam keadaan paksa. Masya Allah, yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia kepada kita kemudahan dan kelezatan untuk menyambut panggilan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.